Jadi di sini kita berbicara, kita nggak perlu ngebalas, kita nggak perlu ngedendam, kita cukup diam saja, kita cukup senyum aja, kita cukup nggak nyaut, diam aja. Oke, disinilah letaknya peribahasa diam itu emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini kita akan membahas tentang karakteristik seseorang. Sebelumnya, saya mohon sama teman-teman semua untuk jangan lupa men-subscribe ya. Yang terpenting bagi saya adalah apa yang saya bicarakan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, langsung saja. Kali ini saya mau membahas tentang karakteristik seseorang. Di zaman sekarang bisa kita bilang lah, semua orang itu banyak yang berambigu, dimana pola dasar ambigu itu adalah makna ganda, yang bisa dibilang di depan seperti ini, di belakang seperti ini gitu. Di depan iya, di belakang enggak. Banyak kan seperti itu. Ambigunya tuh gede banget. Yang pertama adalah yang harus kalian perhatikan. Jadi tahu karakteristik seseorang itu dari gaya bahasanya. Bahasanya itu membangun kita, mengkritik kita kah, mencela kita kah, atau mensupport kita kah. Kadang-kalanya orang membicarakan hal tentang kita itu dengan cara mengkritik tapi membangun. Ada juga orang bicara dengan kita mengkritik tapi menjatuhkan. Tapi ingatlah, yang mengkritik itu adalah cermin juga bagi kalian. Cuma satu hal, apabila pas kalian rasa-rasa itu, yang mengkritik itu semakin dia banyak berbicara dengan kita, semakin menyatukan kita, maka jauhkan dia. Jauhkan aja, nggak apa-apa. Karena kita perlu orang yang di samping kita itu yang mensupport kita, walaupun kita itu dalam keadaan terpuruk, salah, ataupun banyak masalah. Coba kalian bayangkan, apabila kalian sedang ada permasalahan, yang hadir di samping kalian itu adalah pengkritik. Dengan mengkritik, mencela kesalahan kamu, mengungkit-ungkit kesalahan kamu, dan mengatakan andai kata kamu nggak melakukan seperti ini, andai kata kamu melakukan itu, andai kata kamu nggak seperti ini, ya kira kalian tuh ngedrop, pasti ngedrop. Tapi seandainya di samping kalian itu bukan orang pengkritik, tapi orang pembangun, orang support, jika kamu sedang dilanda permasalahan yang besar, sedang ada permasalahan, yang hadir di samping kamu itu adalah orang yang mensupport kamu. Dia pasti berbicara seperti ini. Ya udah, lain kali jangan diulangi lagi. Coba kamu perbaiki diri kamu. Coba kamu lihat di mana letak kesalahan kamu, dan semua itu pasti berlalu, yakinlah. Walaupun dia berbicara itu mudah, akan tetapi dalam hati kita tuh enggak ada lagi rasa
rasa sedih ya. Kalau rasa bersalah pasti ada, tetap ada rasa bersalah. Kalau kita orang yang mengakui kesalahan. Oke, yang pertama, jauhi orang yang mengkritik kita terlalu dalam. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, hindari orang yang menyebut kita secara perlahan. Oke, dalam arti kata menyebut kita secara perlahan, dia selalu menyindir kita di depan mata kita sendiri, sehingga kita mendengar apa yang dia sindir kita. Contoh, dalam satu ruangan kita ada 4 orang. Ini contoh, ada 4 orang dan kita termasuk di dalamnya. Datang si pengkritik, dia menyindir kita dengan cara mentimbal balikkan perkataan dia itu kepada si rekan kita di antara yang 2 tadi. Ini 4 nih. Si pengkritik 1, kita 1, terlibat di dalam itu 2 orang yang tadi, di mana dia menimpali kata-kata kedua orang yang tadi dengan melihat apa yang sedang kita lakukan. Sampai ke situ loh. Ya. Jadi cara yang harus kalian hindari, ya terserah, pura-pura nggak dengar, pura-pura dengar musik pakai headset, ataupun kalian meninggalkan ruangan itu lebih pas lagi. Meninggalkan ruangan itu, biarkan dia itu sendiri, biarkan dia itu dengan kata-katanya. Oke. Yang ketiga, bila dia duduk di dekat kita, ya, bila dia duduk dekat kita, maka kita tuh jangan pindah. Jangan pindah dari tempat duduk kita sendiri. Karena duluan kita duduk, itu kursi kita loh, walaupun itu kursi warung. Jangan pindah. Biarkan dia duduk berhadapan dengan kita dan kita dengarkan apa yang dia bilang. Memang kalau seseorang sudah membenci kita, walaupun di depan kita dia tetap ngomong, tapi dalam hati dia tetap membenci kita. Dalam hati dia tetap, itu pasti. Itu barang pasti loh. Ya, itu barang pasti. Jadi yang ketiga itu, kalau dia duduk di depan kita, kita tuh jangan pindah. Biarkan aja dia berkarya di depan kita. Dia ngomong apa, terserah. Kita semuanya jangan pernah menyahuti. Karena ketika kita menyahuti, dia akan berdebat. Oh, bukan seperti itu, bukan seperti ini, bukan kayak kamu bilang. Ya. Tunggu sekitar 20 menit atau 10 menit, langsung get out. Biarkan dia sendiri situ. Yang keempat, mungkin dia itu memboikot kita dengan cara mengatakan kepada seluruh orang, ya. Tapi sebelum itu, semua kita pasti ada melakukan kesalahan, ya. Nggak mungkin setiap manusia itu nggak ada salah, itu nggak mungkin. Itu mustahil. Jika seseorang nggak pernah melakukan kesalahan, itu mustahil. Ya, itu mustahil. Yang pertama yang memungkinkan dia lakukan, yaitu menghasut orang di sekeliling kita. Menghasut orang di sekeliling kita dengan mengatakan, aku udah lama kenal sama dia, dia itu bla 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 bla, jelek. Oke. Kata-kata dia itu mungkin sudah merasuki dan sudah masuk lebih dalam ke pikiran orang yang, ya katakan tadi, pada orang yang dihasut tadi. Dan ketika kita melakukan kesalahan di depan orang yang dia ngomong buat kita tadi, maka langsunglah yang dirasuki sama dia tadi langsung berpikir, oh betul yang si dia bilang, ya itu nggak bagus. Karena sangat sulit bagi kita itu meyakinkan orang yang telah membenci kita. Ya, sangat sulit. Karena kenapa? Orang yang mendukung, yang mempercayai kita, dia nggak butuh alasan apapun tentang kelemahan kita. Dia nggak butuh apapun tentang keburukan kita. Dia melihat kita itu baik.
Tapi orang yang enggak mempercayai kita, dia akan selalu mencari kesalahan kita. Ya. Karena di setiap kelompok itu ada junjungan satu orang. Di setiap kelompok itu ada junjungan satu orang. Tetap ada junjungan satu orang. Ya. Jadi di kelompok ini itu ada satu orang itu yang jadi junjungan, yang lainnya itu follow. Sekarang saya bertanya sama kalian semua. Kalian itu mau jadi mau jadi leader, ataukah menjadi follower? Ya. Kalau menjadi leader mungkin ada tahapan, tapi kalau mau jadi challenge sekarang kalian bisa jadi penantang. Yang jangan kalian itu jadi follower, pengikut. Kalau kalian jadi pengikut, otomatis kalian selalu diperintah, ya, dalam satu kelompok. Ya, ditunjuk sana, ditunjuk sini. Kecuali kalian bekerja memang harus diperintah. Tanpa komando nggak bisa bekerja kita juga, ya kan? Dan yang terakhir, ya, yang terakhir, maafkanlah semua perbuatan dia. Maafkanlah, lupakan. Jangan diingat lagi. Ya. Karena semakin kalian mengingat, kalian akan sakit hati. Dan semakin kalian melawan, dia makin melunjak. Jadi di sini kita berbicara, kita nggak perlu ngebalas, kita nggak perlu ngedendam, kita cukup diam saja, kita cukup senyum aja, kita cukup nggak nyaut, diam aja. Oke, disinilah letaknya peribahasa diam itu emas. Itulah yang poin yang terakhir. Kesimpulannya adalah semua itu terjadi karena poin yang pertama, kesalahan kita. Poin yang kedua, mulut orang lain, ya, mulut orang lain yang susah kita hentikan dan nggak bisa kita hentikan karena mulut dia bukan mulut kita. Yang ketiga, waktu dan tempat. Mungkin waktu dan tempat ketika kita melakukan kesalahan itu adalah waktu dan tempat yang salah, yang seharusnya kita nggak ada di waktu dan tempat itu. Oke. Dan itulah yang namanya takdir. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau memang ini bermanfaat, jangan lupa di share. Oke. Satu hal lagi, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah supaya orang yang melakukan kejahatan, keburukan kepada kita diterima tobatnya, diterima amalannya, ya, diterima ampunannya. Dan semoga orang itu sadar akan satu hal, bahwa lidah dan mulut diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk berbicara yang baik-baik, untuk menelan makanan, untuk melafazkan Al-Quran, dan digunakan untuk yang baik-baik, bukan untuk mencela dan mengatakan orang lain dari lidahnya itu. Oke, kiranya itu saja. Untuk yang selanjutnya akan saya sampaikan pada video berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke.